Halo, selamat pagi Sobat Temo. Kali ini balik lagi barengan sama aku, Safa. Gimana kabarnya nih? Semoga sehat-sehat dan lancar selalu aktivitasnya ya. Nah, kali ini aku udah ada di rumah produksi Noel Craft. Kira-kira apa sih? Penasaran gak sih? Stay tune terus bareng aku di T-Motion 10 Minute with Amicom Communication. Wah, menarik banget gak sih teman-teman? Karena ternyata daun itu bisa kita kasih warna ke kain dan ada tekniknya juga nih biar tahan lama. Padahal setahu aku waktu kecil dulu tuh kita suka main warna-warnain gitu ya pakai daun. Itu warnanya tuh pasti nggak bertahan lama nih ya. Nah, penasaran gak sih gimana teknik dan caranya biar warna dari daun itu bisa nempel dan awet tahan lama di kain? Biar nggak penasaran lagi, mending langsung aja kita ngobrol barengan sama owner dari Noel Craft yuk. Halo Ibu, selamat pagi, apa kabar? Alhamdulillah, baik Mbak. Oke, jadi Ibu ini merupakan owner dari Noel Craft ya, Ibu ya? Betul. Boleh mungkin diperkenalkan dulu? Oke, sebenarnya saya Siti Nur Cahyani, owner dari Noel Craft. Ini nanti saya panggil Ibu Siti? Oke, jadi Ibu Siti ini merupakan owner dari Noel Craft dan mungkin boleh nih Ibu diceritakan awal mula kenapa Ibu akhirnya mendirikan Noel Craft ini? Noel Craft itu berawal dari hobi ya Mbak. Saya memang dari dulu hobinya di kerajinan seperti itu. Awalnya saya bingung nih mau ngapain ketika anak sudah besar-besar. Ya, saya bikin makram. Awalnya bikin makram kayak gitu. Bikin makram, terajut seperti itu. Terus sebenarnya sih untuk mengisi waktu luang ya, karena anak-anak udah besar-besar, mau ngapain, seperti itu. Terus lama-lama ketika saya bikin itu, ternyata laku dijual. Gitu. Ada yang pesen, seperti itu. Jadi saya semakin semangat, oh ternyata saya bisa menghasilkan karya yang bisa bermanfaat, seperti itu. Oh, ini berarti mulai tahun berapa nih Bu? Saya dari tahun berapa ya, 2000-an lah Mbak saya. Oh, berarti udah lumayan lama ya Bu ya. Untuk proses dari awalnya tuh makram, terus sampai itu mungkin boleh diceritain, ada banyak kan produknya ini, diceritain boleh apa aja tuh Bu, selain makram itu? Makram itu kan yang dari talikur itu ya. Saya spesifik ke tas. Saya tas itu. Dulu sampai tangan itu sampai melepuh-lepuh kan, karena makram itu harus kuat nariknya. Kalau nggak kuat hasil bentuknya itu nggak kacau ya. Bagus gitu. Terus bosen nih makram, udah nggak tren lagi. Terus ke rajut. Saya memang dari kecil udah bisa sih bikin rajutan kecil-kecil bisa. Terus ternyata saya di sini menemukan komunitas rajut. Gitu, ada komunitas rajut di Purwokerto. Saya ikut gabung di situ. Nah, di situ semakin berkembang karena kita selain berkumpul itu kita sharing. Bikin ini caranya gimana? Ternyata di rajutan itu bukan ngasal ya Mbak. Ternyata ada rumus, ada pola-pola tertentu. Misalnya kita bikin dompet nih. Oh, ini hitungannya segini gitu. Jadi nggak asal kita bikin gitu, enggak. Ternyata ada pola yang harus kita baca kayak gitu. Nah itu selain itu kan juga ini ada ekoprint ini ya. Itu awal mulanya gimana tuh Bu sampai akhirnya ke ekoprint ini? Ekoprint itu awalnya boomingnya di sini itu baru-baru ini ya. Tapi saya udah menggeluti dari 2015 ketika teman-teman di Jogja itu nge-share ada ekoprint. Apa sih itu ekoprint? Kayak gitu, semakin penasaran. Ternyata ekoprint yang dari daun-daun dia menghasilkan karya yang bagus kayak gitu. Awal-awal itu otodidak Mbak. Saya nggak ikut workshop kayak kita. Awal-awal itu otodidak, ada selembar kain saya bikin dengan bahan-bahan seadanya, ada tawas. Tapi kok saya nggak puas. Kenapa hasilnya jadi hitam? Kenapa kok blobor kayak gitu? Ternyata semakin kesini semakin saya ulang-ulang, ternyata ada zat-zat tertentu. Kita pakai zat kimia tapi juga ukuran-ukurannya masih maksimal gitu. Ternyata ada zat-zat tertentu yang bisa mengikat
daun Warna tadi, itu. warna daun, tanin daun itu menjadi awet seperti itu. Oh. Dulu banyak kain yang trail saya itu banyak sampai 1 box itu. Sampai dibilang sama suami, nggak kapok, udah habis berapa itu. Buat apa? Kayak lapel seperti itu nggih, awalnya seperti itu. Terus tapi saya nggak patah semangat, tetap gimana sih dapat menghasilkan karya yang bagus. Ternyata ada workshop nih. Terus sekitar berapa ya Mbak, 1 paket workshop itu 1.500.000 lah. Saya kan nggak sanggup ya. Iya. Terus saya cari, ternyata ada yang murah, ada yang sekitar 750. Saya ikut, saya belajar kayak trail lagi di rumah. Ternyata juga nggak puas. Ini ada apa yang salah gitu. Ya, semakin segini, oh saya harus mengenal karakteristik daun kayak gitu. Terus daun apa yang bisa menempel kuat taninnya seperti itu. Jadi nggak ngasal, nggak kita semua daun dulu, awal-awal semua daun saya tempel-tempel gitu. Ternyata kok nggak nempel seperti itu. Oh, nah terus kan tadi Ibu berarti sering workshop tuh sampai keluar kota gitu ya Bu ya? Kalau luar kota sih belum, paling jauh Sampang. Oh, oke. Nah selain itu tadi kan mungkin tadi Ibu cerita juga kalau awal-awal memulai Eco-Prints ini apa ya, banyak kegagalan gitu, banyak menemui kegagalan, tapi akhirnya Ibu nggak patah menyerah. Nah selain itu mungkin ada lagi nggak sih kayak mungkin kendala-kendalanya gitu? Kalau kendalanya mungkin ya ketika kita menawarkan produk, kita branding produk, Eco-Print nggak bagus seperti itu kan, nggak bagus, warnanya nggak orang-orang itu kan terbiasa dengan warna-warna yang gonjreng kayak gitu ya. Kalau di Eco-Print itu kan kita pakai pewarna alami, dan pewarna alami itu memang tidak secetar warna-warna sintetis seperti itu. Dan kebanyakan orang itu kan nggak sukanya warnanya kelus apa kayak gitu, kurang menyala seperti itu. Oh, berarti mungkin tantangannya itu ya, kayak mungkin orang-orang menganggap sebelah mata gitu ya. Nah, mungkin boleh ada lagi nggak sih Bu selain tadi mungkin kayak merasa nggak puas kan karena kok hasilnya kayak gini sih, sampai akhirnya coba-coba terus dan cari workshop juga. Itu ada lagi nggak sih tekad yang bikin Ibu kayak harus cobain gitu sampai menemukan titik puasnya gitu? Iya. Apa tuh tekad itu? Tekad saya udah capek-capek. Itu kan proses Eco-Print itu benar-benar capek ya Mbak, benar-benar capek, dan waktunya nggak sehari 2 hari, itu sampai 2 minggu. Dari treatment kain sampai hasil jadi itu bisa dipakai itu 2 minggu gitu. Ya. Saya ternyata jenis kain juga mempengaruhi hasil warna gitu. Untuk hasil yang bagus itu di kain sutra sama kain pembek. Sebenarnya sih semua jenis kain bisa, tapi penyerapan tanin daun ke kain itu ternyata berpengaruh. Gitu. Oke, nah ini bisa dicontoh juga ya teman-teman tekadnya dari Ibu Siti ini yang tadi tuh udah nemuin banyak banget struggle, udah nemuin banyak kegagalan. Bahkan saat mau memulai ini orang-orang mandang sebelah mata, tapi Bu Siti nggak menyerah nih teman-teman, harus dicontoh nih ya. Nah kalau tadi Ibu udah jelasin kalau Noel Craft ini punya banyak banget produk, ya mungkin boleh dijelasin ulang kali ya Bu. Ini tuh ada, kalau di sini kita lihat tuh ada apa? Tote bag ya Bu? Ini tote bag ya, ini tote bag Eco-Print dengan teknik ponding yang dipakai. Iya, itu ada teknik-tekniknya ya Bu ya? Ada boleh teknik. sambil jelasin mungkin? Boleh. Ini teknik ponding. Kalau teknik ponding itu teknik basic ya Mbak. Cuma daun ditata, dipukul-pukul, itu langsung bisa dipakai. Gitu, treatmentnya seperti itu. Tapi ini ada cetakannya nggak sih Bu? Karena kan kayak ada daun. Enggak, itu kita motek daun itu, daun-daun yang di depan itu kita tata, langsung kita pukul-pukul, sudah jadi. Oh. Gitu. Terus emang warnanya kayak gini tuh? Iya, kalau teknik ponding itu sesuai warna daun. Kalau teknik steam itu bisa warna-warni Mbak taninnya. Bisa warna hijau, ini kan pakis, ini kayu putih, gitu. Daun jati, seperti itu. Bisa sambil mengenal jenis daun juga ya Bu ya, kalau misalnya punya Eco-Print ini ya. Oh, terus mungkin selain ponding sama apa tadi satunya? Steam. Sama steam itu ada teknik apa lagi tuh Bu? Solar print. Itu ada nggak contohnya di sini? Kita nggak bikin, soalnya
solar print itu tidak bisa memunculkan warna-warni daun. Dia cuman siluet. Oh, jadi lebih ini ya, lebih tipis gitu nggak kelihatan ya. Cuma siluet. Jadi di sini tuh udah ada banyak banget produknya nih teman-teman. Ada tote bag, terus juga ada kain dan juga tadi ada kerudung juga ya Bu ya. Ada jilbab, ada mukena, ada bikin baju. Terus di sini ada salah satunya ada contohnya dress ya. Dan tadi juga kita udah lihat ada atasan ya Bu. Iya. Ada contoh atasan dan selain itu kan tadi ibunya juga bilang kalau ada makram dan rajut ya. Rajut, Di sini ada salah satu contohnya teman-teman. Ada topi rajut ya. Yang mungkin bisa saya coba ya Bu. Biar teman-teman juga penasaran dan langsung mungkin pengen cobain juga datang ke sini. Terus di sini juga ada topi ini topi juga. Koprin ya. Ini tuh dari bahannya dulu atau langsung topi? Dari gitu? bahan. Berarti prosesnya kalau topi lebih panjang ya? Enggak sih, sama aja. Oh sama. Sama. Oke. Terus di sini juga ini yang contoh makramnya ya Bu? Iya. Saya ambil. Ini ya? Itu tempat gantungan pot. Buat naro pot. Oke. Terus di sini juga ada. Sama itu sama. Oh ini juga? Sama. Oke, sama. Jadi bisa banget nih teman-teman kalau misalnya penasaran, langsung aja datang ke Noel Craft nih ya. Dan kalau boleh tahu nih Bu, ini salah satunya aja nih ya. Ini dari topi rajut ini tuh bikinnya tuh berapa lama nih? Kalau full itu 2-3 hari selesai. Tapi 2-3 hari itu nggak ada berhentinya ya Bu? Iya, tapi kan ibu cuman nggak full sih. Misalnya ada waktu nih bikin kayak gitu, nanti ditaruh. Oh iya. Full. Capek ntar tangannya ini sakit semua. Bukan kayak ya, Bu, gitu, ya? semua harus dikerjakan sih Mbak jadinya. Iya. Oke, terus kalau tadi tuh ada buat naro apa sih itu namanya? Pot ya? Iya. Kalau itu berapa lama tuh? Itu berapa, paling 3 jam selesai Mbak. 1-2 jam. Simple ya? Iya. Paling yang lama itu persiapan motongin bahan seperti itu. Oke, nah kalau misalnya ini EcoPrint ini prosesnya tuh panjang nggak sih Bu? Mungkin boleh diceritain? Treatment kain itu sekitar 4 hari. Mm-hmm. Dari scoring sampai mordan itu sampai 3-5 hari lah. Nah, setelah selesai scoring mordan baru kita eksekusi. Nata daun, gulung, terus dikukus. Pengukusan itu selama 2 jam. Oke. Setelah dikukus, kain diangin-angin biar oksidasi itu selama 3-5 hari. Setelah masa oksidasi selesai, kita cuci. Udah bisa langsung digunakan. Berarti kurang lebih dari 2 minggu. Iya ya, prosesnya panjang ya Bu ya. Nah kalau misalnya kayak sekarang ini kan belakangan lagi sering mendung ya, itu ngaruh juga nggak sih Bu ke proses ini tambah lama gitu mungkin? Iya sih ya. Soalnya kita sih nggak langsung ke sinar matahari langsung sih Mbak, cukup diangin-angin kayak gitu. Berarti nggak apa-apa ya kalau misalnya kayak sekarang lagi masalah. mendung kayak gini nggak masalah ya? sih. Oke. Nah ini kalau boleh tahu mungkin ada tekniknya nggak sih Bu dari ini tuh biar tahan lama, kan tadi prosesnya udah dijelasin tuh, mungkin ada salah satu prosesnya yang ini krusial banget biar tahan lama warnanya gitu. Kalau perawatan itu sama sih sebenarnya dengan batik tulis. Kita perawatannya sama, kita cucinya pakai sabun khusus, misalnya sabun lerak yang khusus untuk batik tulis itu. Terus nyuci juga, nyuci kain EcoPrint itu tidak seperti kain-kain biasa ya. Kita perlakukan ya selembut mungkin. Terus penjemuran juga tidak langsung ke sinar matahari, kita cukup di angin-angin saja. Terus nyetrika juga kita dibalik. Jadi yang di dalam di luar untuk disetrika seperti itu. Biar warnanya lebih awet ya Bu. Nah kalau misalnya udah pakai treatment yang tadi Ibu jelasin itu kira-kira bisa awetnya sampai berapa tahun tuh kalau boleh tahu? Lama sih, saya udah sebelum saya jual saya pakai dulu. Saya pakai dulu, kita perawatan sesuai. Alhamdulillah sampai udah 3 tahun masih bisa. Tapi berarti emang ada sabun khususnya ya Bu ya? Iya, kalau tidak ada sabun lerak pakai sampo bayi. Oh, emang harus ini banget ya, harus yang bahannya tuh apa ya? Aman gitu ya. Oh, oke. Keren banget nih, ini bisa bertahan. Bahkan tadi ibunya nyebut tuh udah sampai 3 tahun ya? Iya. Jadi mungkin bisa seumur hidup nih, karena lumayan banget. Karena Safa juga dari tadi naksir banget sama ini cakep banget dan
kerudungnya ini juga tadi tuh Safa sempat pegang tuh bahannya emang adem-adem banget. Kalau Safa sih emang suka bahan yang licin gitu ya Bu ya. Mungkin tadi Ibu bilang juga kerudungnya tuh bahannya licin ya. Jadi kalau misalnya ngebentuk muka tuh kenapa tadi? Nggak bentuk. Oh nggak bentuk. Nggak Oke. Nah mungkin boleh dijelasin juga nih Bu, kelebihan dari EcoPrint ini selain pewarnanya alami kan juga gak merusak alam, terus juga apa ya, limbah pewarna buatan yang dipakai itu gak kayak apa ya, yang ada di industri fashion sekarang gitu. Mungkin boleh dijelasin kelebihan lainnya apa tuh? Kelebihan ya kita untuk menjaga keseimbangan alam sih ya Mbak. Sebenarnya kalau kita limbah dari EcoPrint itu juga bisa dijadikan kompos kan. Daun-daun yang kita pakai itu bisa dijadikan kompos seperti itu. Ramah lingkungan. Terus kalau kita misalnya orang manusianya pada sadar, oh ya saya beralih ke ini. Sebenarnya sih alam akan terjaga gitu. Karena misi EcoPrint itu bukan merusak, kita menjaga alam. Ketika kita metik daun, kita harus menanam gitu, seperti itu. Atau nanti juga muter lagi kan ya, kayak tadi limbahnya itu kan bisa dipakai lagi gitu. Sebenarnya untuk menjaga keseimbangan alam sih. Iya emang bener banget, karena emang ini kita harus, zaman sekarang kan kita juga udah harus mulai mengurangi penggunaan kantong plastik gitu kan. Jadi udah apa ya, kita harus makin melek gitu ya sama apa ya, efek limbah yang terus-menerus merusak bumi. Jadi kita mulai sekarang ini harus menyayangi bumi dengan pakai barang-barang dari Noel Craft aja ya Bu ya. Oke, nah untuk harga dari barang-barang ini tuh kisarannya berapa aja nih Bu? Mungkin boleh kalau dari dress ini deh. Dress itu sekitar berapa ya? 800-an lah Mbak. 850 ya. Tergantung kain juga sih Mbak. Kain berpengaruh juga. Kalau ini apa Bu warnanya? Itu rayon. Ini adem banget. Kalau menurut saya ini cocok buat dipakai ke pantai ya Bu ya. Terus juga dikomunikasikan mungkin sama topi-topinya dari sini. Kalau topinya ini harganya berapa Bu? Topi sekitar 200 lah. 150 sampai 200. Kalau misalnya yang topi yang ini? Topi EcoPrint kita jual dari harga 150. Oke. Terus juga ini tadi yang apa tuh? Cantolan buat pot itu berapa tuh? Cantolan buat pot, makram. Iya. Makram itu sekitar 70 apa ya, 50-70 lah. Oke, terus kalau kain-kainnya nih mungkin start berapa sampai yang apa ya, mungkin paling mahal tuh berapa tuh? Oh tergantung, itu kan ada sal kecil, kita jual dari harga 125 sampai 250 untuk sal dan pasmina seperti itu. Kalau ukuran kain juga tergantung tekniknya, teknik kita yang pakai teknik apa. Misalnya kalau teknik bonding seperti ini, kita bisa jual di harga 100 ini untuk ukuran taplak meja. Nah kalau misalnya nih Bu kayak mungkin ada yang pengen beli kainnya aja gitu, terus nanti misal dia mau jahit gitu kan. Nah misal ini rata-rata tuh panjangnya berapa Bu? Kalau misal satu kain? 2,5 meter. Oh berarti cukup ya kalau buat baju ya. Oke. Jadi bisa nih ya, harganya tuh sangat worth banget karena emang kayak istilah Jawa ono rega ono rupa ya Bu ya. Jadi pokoknya kualitas barang itu juga menentukan harganya, karena tadi juga ada banyak tekniknya, dan juga tadi kayak Ibu udah jelasin itu waktunya tuh cukup panjang ya Bu untuk sampai pokoknya bener dari awal sampai akhir, dan itu juga pasti harus telaten kan Bu. Terus juga udah apa ya, banyak banget yang Ibu lalui untuk sampai di tahapan ini. Jadi emang harga situ worth it banget, apalagi hasilnya cakep-cakep gini ya nggak sih Sobat Temo. Jadi gampang banget, dan boleh nih ya langsung aja datang ke sini atau langsung kunjungin dulu di Instagramnya. Apa tuh Bu nama Instagramnya? Noel Craft. Ya. Oh Noel Craft, boleh langsung aja. Mungkin nanti kita insert di sini ya. Nah mungkin ini ada juga nggak sih Bu kayak apa ya, platform buat beli kalau misalnya online nih, mungkin jauh-jauh kan ini teman-teman gitu ya, jadi mungkin kalau misal lewat platform apa gitu bisa nggak? Dulu sih pernah shopping ya, ternyata shopnya keblokir apa gimana, belum diaktifkan. Jadi selama mungkin bisa DM lewat Instagram dulu kali ya Bu ya? Ya, yang masih aktif di IG. Oke, dan gak kerasa nih ya teman-teman, karena kita udah ada di penghujung acara nih ya Sobat Temo. Jadi terima kasih nih kepada Ibu Siti yang udah sharing-sharing sama kita, dan juga apa ya, kasih tahu nih barang-barang yang ada di sini apa aja, karena bisa banget langsung aja dikepoin pokoknya ya. Dan mohon maaf nih Bu kalau misalnya selama proses ini saya mungkin ada salah-salah kata atau mungkin salah perbuatan, mohon dimaafkan ya Bu ya. Oke, mungkin Ibu ada ucapan atau pesan gak nih mungkin buat
ngajak teman-teman yang mau datang ke sini terus jadi ketagihan beli produknya Noel Craft, mungkin boleh nih Bu. Sebenarnya sih apa ya, pesan-pesannya cuman mari kita sekreatif mungkin ya, apalagi anak-anak muda gitu, jangan gengsi, jangan ya sekreatif mungkin apapun itu gitu. Dan ketika kita menjalani sesuatu itu kita yakin produk kita bagus kok. Pokoknya jangan menyerah ya Bu, karena kayak tadi ibunya aja udah melalui banyak banget proses. Jadi emang anak muda kan juga gitu ya, gak boleh gampang menyerah ya Bu ya. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Ibu owner Noel Craft atas kesempatannya. Dan buat teman-teman yang penasaran sama koleksi Noel Craft lainnya, bisa langsung aja kepoin Instagramnya Noel Craft atau langsung aja datang ke sini dan lihat-lihat langsung ya. Aku Safahana pamit undur diri dan sampai jumpa di episode T-Motion 10 Minute with Amicom Communication selanjutnya. Dah.